Siap, saya coba mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Terima kasih buat pembicara-pembicara yang luar biasa pada malam hari ini, menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi atau berbagi ilmu yang mungkin nantinya sangat bermanfaat. Ya, pastinya sangat bermanfaat ya. Ya, di sini ada dua pembicara, ada Prof. Yosep Yang sama Prof. Riza Priyatama, dan saya sendiri sebagai moderator di sini Arya Bagus Budi Iswanto atau biasa dipanggil Arya saja. Baik, untuk mempersingkat waktu karena topiknya juga kita waktunya juga terbatas, jadi saya mungkin persilahkan terlebih dahulu untuk random aja ya karena tadi pertama kali saya ketemu Prof. Yosep Yang, jadi saya langsung pilih ke Prof. Riza Priyatama aja. Jadi kita santai-santai aja dulu, jangan terlalu tegang-tegang. Karena ini malam minggu. Persiapan nonton 16 besar nih. Ya, jago siapa? Iya, siap. Kita juga harus semangat. Korea juga lolos ke fase 3, fase 16 besar. Ya, fase 16 besar ya. Jadi ini juga suatu apresiasi dari APIK menyambut kemenangan dari timnas Korea. Kita tampilkan dua pembicara yang sangat luar biasa. Baik, kita persilakan untuk pembicara pertama yaitu Prof. Riza Priyatama untuk mempresentasikan slide-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Arya atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih kesempatannya. Nah, kemarin saya sempat, bukan kemarin ya, beberapa tahun yang lalu ditodong sama Mas Ivan, sharing soal apapun lah katanya. Nah, jadi saya bingung menentukan topik. Akhirnya saya mau cerita soal tempat kerja saya yang saat ini lagi postdoc. Jadi em, santai saja ya. Jadi Introduction of Institute of Plasma Technology karena namanya mungkin asing bagi banyak teman-teman yang lain. Dan topik risetnya di dalamnya itu apa sih gitu. Nah, kebetulan sebenarnya Institute of Plasma Technology ini adalah institut di bawahnya lembaga riset lebih besar namanya Korea Institute of Fusion Energy. Nanti saya coba sedikit sebutkan tentang apa sih penelitian institut ini. Nah, nama saya Riza, saya saat ini postdoc di KFI, Korea Institute of Fusion Energy. Linknya ada untuk mungkin mau kepo bisa langsung ke LinkedIn atau ke ResearchGate. Saya mulai belajar riset dari masuk lab 2008, sudah hampir entah berapa tahun. Terakhir pendidikan saya di Gyeongsang National University di PMBBRC adalah nama riset centernya. Kemudian setelah itu sebelum lulus saya sempat jadi visiting researcher di sebuah laboratorium di Wongkang University di Iksan. Kemudian postdoc 2019 di KFA. Nah, sebenarnya saya mau cerita soal topik riset awalnya, tetapi karena topik risetnya ada beberapa yang saat ini saya kerjakan yang masih belum bisa di-share. Jadi ini sekilas tentang apa sih yang sudah pernah saya dan saat ini sedang kerjakan. Awal masuk lab saya belajar tentang membuat overekspresi gen dari sugarcane itu dari tanaman tebu ke yeast dan mempelajari apa sih fungsinya untuk sukrus transport. Kemudian setelah itu 2011 sampai 2018 saya ambil PhD dan risetnya seputar tanaman padi yang fokusnya ke bagaimana padi menggunakan nitrogen secara efisien yang diantaranya melalui amonium gen yang mempengaruhi dan gen yang meregulasi bagaimana padi apa ya, menggunakan amonium ataupun sumber nitrogen sehingga bagaimana mereka untuk pakai secara efisien. Selain itu, saya juga belajar mengotak-ngatik bagaimana bentuk dari tanaman padi ini supaya eh, dia itu bisa tumbuh dan produksi seperti yang kita inginkan. Kemudian 2018-2019 ada topik baru yang saya kerjakan, yaitu intinya adalah merubah arsitektur itu baik di padi, kemudian di tanaman crop yang lain, tomat, kemudian mungkin kalau rekan-rekan orang di Jawa Barat tahu launca itu Solanum.
sebangsa Solanacea, sebangsa terong-terongan. Kemudian saya juga sempat kerja sorghum, saat ini masih jadi proyek sampingan. Kemudian develop CRISPR-Cas9 atau membuat mutasi di target gen, di target gene di Solanacea. Kebetulan targetnya adalah leunca kalau di Jawa Barat. Nah, herannya di Korea ternyata itu adalah tanaman obat. 2019 saya postdoc masuk ke dunia yang totally sebenarnya saya belum pernah bayangkan sebelumnya, yaitu tentang aplikasi plasma untuk tanaman. Apa itu plasma? Mungkin nanti saya jelaskan di bawah. Kemudian belajar tentang bagaimana sih regulasi gen yang berkaitan dengan plasma treatment. Karena secara fisika, secara fisiologis, secara apa ya, secara morfologi atau secara bentuk, treatment ini sudah tahu oh hasilnya seperti ini karena hal ini, karena perubahan kimia. Nah, tetapi secara genetika, secara regulasi gen masih belum banyak dieksplor sehingga saya mempelajari hal tersebut. Nah, 1 tahun terakhir saya join di proyek baru tentang seleksi aktif compound di tanaman dan bagaimana melalui treatment plasma, aktif compound ini bisa dipakai untuk eh, lebih produksi lebih banyak dan bisa dipakai kandidat untuk obat-obat dari hewan. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat apa ya, sangat jauh dari bidang saya dan masih proses untuk menyesuaikan. Nah, karena perkenalan soal institut, saya mau mengenalkan soal tentang KFE, Korea Institute of Fusion Energy. Kemudian tentang plasma teknologi, tentang riset topiknya, dan tentang divisi riset topik di grup kami. Nah, KFE itu apa sih? Jadi kalau teman-teman mungkin ada waktu, bisa cek di www.kfi.ri.kr. Di sana ada 4 topik utama. Yang pertama itu adalah tentang K-STAR atau tentang riset fusion, yaitu proses fusi nuklir. Jadi penggabungan apa ya, atom sehingga nanti menghasilkan energi. Kalau em, fisi, fisi nuklir yang reaktor nuklir yang sekarang itu adalah pemecahan atom. Nah, jadi ada kelebihan-kelebihan yang mungkin eh, bisa dimimpikan dalam 50 tahun ke depan untuk bisa net energy. Sehingga ini bisa bisa dijadikan suatu sumber daya yang dipakai untuk manusia ke depannya. Kalau secara sederhana di dadanya Iron Man, nah itu reaktor fusi yang diimpikan seperti itu. Kemudian topiknya ada soal K-Star. Jadi K-Star ini adalah reaktor yang milik Korea atau kalau di berita di Indonesia mungkin matahari buatannya Korea. Kemudian ITER ini adalah organisasi internasional di Prancis, konsorsium dari berbagai negara untuk bikin reaktor fusi pertama yang berusaha untuk menghasilkan net energy. Jadi energi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan energi yang dipakai. Nah, bidang saya yang saat ini dipelajari adalah plasma technology research. Mungkin ini adalah summary-nya. Jadi, K-Star Project ini adalah matahari buatannya dari Korea. Kemudian ITER Project ini adalah international collaboration-nya di Perancis. Kemudian sebenarnya ada timeline-nya dan lain sebagainya, cuman akan panjang nanti kalau diceritakan. Kemudian berikutnya adalah Fusion Engineering Research ini berputar apa ya, risetnya seputar bagaimanakah energi fusion ini, risetnya itu diperdalam lagi. Kemudian bidang kami adalah plasma teknologi, bagaimana menggunakan plasma untuk aplikasi, baik itu semiconductor, aplikasi di bidang agriculture, aplikasi di bidang lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi untuk kantor pusatnya itu ada di Daejeon, di KFA Daejeon, ada K-Star di sana dan ada pusat tentang fusi. Kemudian untuk Institute of Plasma Technology itu ada di Gunsan, yang ini adalah tentang aplikasi plasma di industri, di agriculture, dan lingkungan. Nah, apa sih plasma? Jadi secara sederhana plasma itu adalah fourth state of matter. Jadi setelah ada solid, liquid, gas, kemudian plasma. Secara energi dan temperaturnya, ketika
solid dipanaskan dia jadi liquid, liquid dipanaskan jadi gas, gas dipanaskan lebih panas lagi dia jadi plasma. Mungkin ini ada video dari TED Education yang bisa diputar nanti kalau teman-teman untuk penasaran apa sih tentang plasma itu. Jadi untuk sehari-hari kita pakai lampu neon itu ya, itu ada juga aplikasi plasma. Kemudian steril untuk selain filter ada juga sekarang yang ion UV untuk sterilisasi. Yang COVID itu juga pakai plasma. Em, jadi Institut Plasma Teknologi itu adalah satu-satunya government institute yang bekerja di bidang riset plasma. Em, ada dibagi menjadi tiga, yaitu Fundamental Technology, Plasma Core Technology, Plasma Application. Saya kebetulan di Plasma Application-nya. Tentang plasma fundamental. Fundamental itu apa saja sih? Jadi dia itu yang tentang pure fisikanya. Jadi seperti mungkin perhitungannya, simulasinya, kemudian bagaimana interaksi plasma dengan material science, kemudian bagaimana dengan kita mengukur plasma dan bagaimana membuat data yang bisa apa ya, seperti database. Kalau di bidang saya mungkin data gen kita riset, kemudian hasilnya kita depositkan sehingga orang bisa akses. Itu sama seperti itu. Nah, jadi em, ini hanya beberapa fasilitasnya yang katanya sih sangat mahal, ini beberapa juta dolar. I have no idea. Dan ini ada fungsinya yang mungkin masing-masing bagi teman-teman yang bisa, yang bekerja di bidang plasma bisa berkolaborasi. Mungkin kalau ada kesulitan untuk komunikasi, mau pakai alat dan lain sebagainya, saya bisa menghubungkan ke yang berkaitan. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah plasma core technology. Plasma core technology ini adalah eh, seperti inti dari penelitian aplikasi plasma. Contohnya bagaimanakah plasma digunakan untuk wastewater treatment. Jadi plasma itu dipakai untuk apa ya? Proses remediasi, proses eh, ya itu wastewater treatment lah bahasa Inggrisnya, susah menjelaskan bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk synthetic diamond, jadi plasma di treatment menggunakan plasma dia bisa bikin synthetic diamond dan apa coating dan lain sebagainya. Kemudian untuk ECR, ECR itu seperti saya lupa singkatannya, maaf ini bukan bidang saya soalnya. Kemudian plasma powder, jadi gunakan plasma untuk coating untuk di semiconductor juga. Kemudian untuk large area untuk environment, bikin seperti large container untuk proses apa ya, pembakaran sampah yang efisien, lebih efisien dari sumber energi yang lain. Kemudian structure modification of organic compound. Nah, ini menariknya yang saat ini saya juga mulai gabung di proyek ini. Jadi ketika di treatment plasma, chemical compound itu berubah, berubah sehingga itu bisa, ya bisa positif, bisa negatif. Kita ambil yang positifnya. Ini salah satu alat-alatnya yang dipakai. Ini untuk coating untuk diamond CVD, kemudian high efficiency plasma generator. Ini untuk plasma torch itu seperti ya untuk membakar untuk yang di lingkungan. Kemudian ini ada plasma application technology. Ini kebetulan saya berkutat di sini. Ini foto dari belakang. Ini bos saya. Ini adalah postdoc satunya. Salah satunya wastewater lagi. Kemudian untuk plasma burner, untuk pengurangan polusi udara, untuk smart storage, kemudian untuk meningkatkan yield dari tanaman. Ini adalah topik kami. Kemudian untuk aktivasi dan inaktivasi mikroorganisme. So far sih pakai device beberapa SDBD, kemudian setelah treatment plasma dicek selnya apa efeknya, kemudian air pollution, plasma storage, dan lain sebagainya. Untuk riset topiknya, sebelum riset topik ini secara struktur ya, mungkin untuk teman-teman yang bisa ada gambaran tentang riset institut di Korea itu strukturnya bagaimana. Em, Mungkin tidak sama persis, tapi mungkin di antara institut-institut hampir ada kesamaan pastinya. Ada presiden, vice presiden, kemudian dibagi menjadi beberapa divisi. Kebetulan ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada tentang K-STAR, ada Fusion Research, ada Institute of Plasma Technology, ada Administration, dan ada satu lagi badan independen adalah ITER Korea. Jadi ITER Korea itu adalah yang mengurusi konsorsium yang
saat ini sedang berlangsung di Prancis untuk net energy fusion device in France. Dan ini adalah Institute of Plasma Technology dibagi menjadi dua divisi, plasma convergent dan plasma bio yang saat ini saya ada di sana di plasma bio tim 2. Kami risetnya tentang apa saja sih? Yang pertama tentang smart storage system. Nah, sebenarnya setelah saya gali lebih dalam, menariknya di Undip itu sudah ada plasma smart storage system juga yang dipakai untuk mengawetkan panen cabai. Karena biasanya cabai kalau pas dipanen itu dia mungkin tahan beberapa minggu, tetapi ketika di treatment atau disimpan menggunakan apa ya storage system menggunakan plasma dengan ozone generator, dia itu bisa jadi lebih awet. Jadi dipanen meskipun pas puncaknya nanti dipasarkan ketika mungkin setelah harga lebih baik itu bisa. Kebetulan ini di tim satu yang mengurusi dan riset ini. Jadi bagaimana untuk dia itu lebih awet. Kebetulan untuk ini targetnya adalah biasanya sama seperti riset center di Indonesia, targetnya itu adalah Gisul Ijon atau transfer of technology ke industri. Jadi lab scale, kemudian medium scale, kemudian yang ini sudah di industrial scale di beberapa perusahaan di Korea. Nah, jadi kalau di institut kan selain kalau di kampus mungkin paper dan paten ya. Kalau di institut paper, paten dan transfer teknologi itu apa ya scale-nya itu sama untuk bobotnya. Kemudian yang berikutnya adalah plasma structure modification. Jadi kita pakai misalkan saat ini yang saya kerjakan proyek baru adalah treatment bahan aktif dari jamur shiitake mushroom yang mengandung ergokalsiferol dan ergosterol itu bagus untuk manusia. Itu di treatment plasma ternyata dia itu bisa lebih tinggi vitamin D2-nya. Nah, eh, nanti vitamin D2 itu bisa diaplikasikan ke downstream apa ya, ke aplikasi berikutnya untuk produksi di industri atau nanti komparasi lah mana yang lebih efisien. Jadi dites device configuration-nya, dites chemical-nya, kemudian nanti bisa dipaten dan transfer industri. Kemudian yang lain adalah ini aktivasi mikroorganisme. Sebenarnya ada satu topik lain yaitu adalah inaktivasi karena plasma teknologi biasanya dipakai untuk membunuh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur. Jadi setelah di treatment plasma, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, si spora atau bakterinya itu akan hilang atau akan lebih banyak mati. Nah, sedangkan di tim kami, tim saya yaitu adalah tentang bagaimana plasma itu meningkatkan yield dari tanaman atau meningkatkan produksi dari tanaman. Mulai dari lab scale, kemudian dari tingkat produksi. Kebetulan kalau di grup kami itu lebih ke lab scale-nya, ada grup satu lagi lebih ke like uh, scalable to industry. Jadi mereka bikin device seperti hydroponic culture. Saya jadi ingat Mas yang di Ubaya, Mas Johan ya, pakai hydroponic culture juga. Kemudian dicek untuk transkriptom analisis seperti itu kalau di bidang bioteknya. Nah, ini di treatment plasma, kemudian dicek apakah efeknya, peningkatannya seperti apa. Kemudian em, potensi peningkatan bahan aktifnya juga seperti apa. Tapi kalau grup kami lebih fokus ke selain aktif compoundnya, gen apa sih yang berubah? Kemudian kalau misalkan kami kombinasikan antara plasma treatment secara fisik dan chemistry dengan eh, menggunakan biotechnology approach seperti mungkin mutasi gen, overekspresi, apakah kombinasi keduanya ini akan meningkatkan lebih banyak ataukah justru seperti menghambat atau feedback inhibitor. Nah, itu sedang dikerjakan. Jadi itu sih sepertinya untuk pengenalan tentang institut dan riset di plasma teknologi. Yang saya pengen promosikan adalah open opportunity for UST. Jadi UST itu sejak tahun kemarin ada departemen namanya Plasma and Nuclear Fusion. Nah, Plasma and Nuclear Fusion ini nanti belajar tentang aplikasi dari plasma dan fusi fusi nuklir untuk yaitu yang ITER project, kemudian
fusi yang fundamental research. Jadi kalau mungkin teman-teman ke websitenya UST, kemudian nanti tertarik mungkin teman-teman yang fisika ataupun nanti yang biologi yang berkaitan dengan aplikasi plasma atau fisika yang studi tentang plasma, bisa coba cek profesor di list ini. Karena seperti Prof. Hong, kemudian Prof. Song, dua Song ini, Song satunya pakai O, satunya pakai O, kemudian Profesor Lee itu sedang aktif mencari mahasiswa untuk UST. Jadi, tetapi sayangnya tidak benar-benar seperti bidang saya, karena kalau bidang saya kan benar-benar bioteknologi. Tapi kalau di sini adalah plasma yang ada basic fisikanya, yang bisa aplikasi ke selain fisika seperti itu. Jadi, tetapi untuk yang bidang lain seperti ini plasma diagnostik, kemudian ion temperature, nuclear fission, bisa ke yang di Daejeon. Jadi saat ini masih ada 4 mahasiswa, fakultinya ada 13 profesor, mahasiswa cuma 4. Jadi kesempatannya masih sangat terbuka sekali. Saat ini juga admissionnya lagi dibuka. Paling syarat utamanya itu TOEFL atau IELTS, itu yang diperlukan. Sama proposal riset dan kontak profesor secara langsung. Untuk yang saat ini sedang mahasiswa juga ada kesempatan untuk intern. Baik itu bukan mahasiswa UST ataupun mahasiswa, maaf, maksudnya mahasiswa UST ataupun mahasiswa non UST untuk intern di institut di bawah naungan UST. Jadi silakan dan semoga bisa nambah orang Indonesia lagi di institut saya. Karena orang asing saat ini hanya 7 orang. 1 orang Indonesia, 2 orang India, 1 orang Jepang, 1 orang Perancis, 1 orang Inggris, 1 orang saya lupa. Ya, saya lupa. Gitulah. Jadi tidak banyak. Nah, kemudian untuk informasi lebih lanjut, kebetulan websitenya benar-benar baru diupdate karena sebelumnya kami di bawah naungan institut lain tahun kemarin, persis 1 tahun pas November ini. Jadi sekarang ada di kfe.re.kr. Kebetulan KFE itu punya YouTube channel yang dapat penghargaan dari Ministry of Science and Technology sebagai YouTube channel dengan outreach terbesar di antara institut yang ada di Korea Selatan. Jadi bisa dicek di YouTube-nya, kemudian di Facebook-nya, ada juga Twitter sama ada blog channelnya. Jadi itu sih yang bisa saya sharingkan, mungkin hanya membahas sekilas, tetapi bisa jadi gambaran buat teman-teman tentang apa sih Institute of Plasma Technology, apa sih KFA, dan semoga mungkin bisa apa ya mengenalkan ke teman-teman baik di Korea maupun di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Prof. Arya. Baik, terima kasih Prof. Riza Priyatama atas penjelasannya tentang Institute of Plasma Technology. Jadi ditahan dulu mungkin buat rekan-rekan yang sudah hadir di sini untuk pertanyaannya. Jadi ya seperti biasa kita akan mengambil sesi tanya jawab di akhir akhir part presentasi malam hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, jadi kita persilakan untuk Prof. Yosep yang mempresentasikan slide-nya. Jadi saya persilakan untuk Prof. Yosep yang. Oh iya, ya. Eh, kelihatan nggak, saudara-saudara, teman-teman, rekan sekalian? Kelihatan. Sangat kelihatan. Ya, ya. Perkenalkan, nama saya Yosef Yang. Saya dari Departemen of Aerospace Engineering, Sedang University. Malam ini saya ingin berbicara tentang thermochemical equilibrium hypersonic reentry flow. Jadi kalau kita ngomongkan hypersonic ini, banyak sekali fenomena yang bakal muncul gitu. Jadi saya akan memberikan gambaran secara umum aja tentang apa itu hypersonic dan mengapa ini penting gitu. Ini tentang saya lulusan SMA di Kesma Bangsa di Tangerang. Habis itu saya S1 S2 di Turki. Kali ini sekolah Turki, jadi saya S1 S2 di Turki. Habis itu saya dapat beasiswa KGSP di KAIS. Saya belajar bahasa Korea selama setahun di INHA. Habis itu S3-nya saya diterima di Sejong sebagai asisten profesor sampai sekarang ini. Jadi sebelumnya saya akan kenal saya sebagai ketua
kasar transportasi, saya juga ingin menjelaskan tentang apa aja sih yang dilakukan sama tukang-tukang kami. Banyak sekali sih bidang-bidangnya. Jadi kalau misalnya dilihat satu sama lain, banyak sekali yang ada yang sama, ada yang beda gitu. Jadi saya berusaha memberikan gambaran secara umum saja. Ada yang tentang kereta api, tentang urban design, tentang cukup optimisasi, automasi event sendiri, tentang supply chain management, juga tentang engine dan uh, Mas Hanjanto yang tentang AR, VR, virtual reality, expanded reality. Jadi tentang ini semua ada di bawah transfer transportasi. Mungkin buat rekan-rekan yang mau kerjasama mungkin bisa mengontak saya untuk ditanyakan lebih langsung gitu. Habis itu, karena saya dosen aerospace engineering, jadi mungkin buat teman-teman masih masih penasaran kan apa sih aerospace itu kan. Jadi aerospace itu secara garis besar dibagi menjadi 4 macam. Ada propulsion, aerodynamics, control, sama structure gitu. Kalau zaman saat ini kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang masih baru lebih memilih kontrol, karena kalau kamu memilih kontrol bisa kemana-mana gitu, bisa ke elektro, bisa ke mechanical. Kalau memilih ke propulsion atau aerodynamic kebatas tuh penelitiannya, jadi tidak bisa banyak pilihan gitu. Jadi banyak sekali kalau misalnya bidang aerospace itu besar sekali, makanya secara pas mau S3 benar-benar harus memilih yang sesuai sama minat dan pilihan kita gitu. Habis itu kembali saya akan kembali ke hypersonic itu kan. Apa itu hypersonic itu kan? Kalau misalnya kita kan ada namanya aerodinamik sama astrodinamik itu. Aerodinamik ini tentang di bawah bumi. Jadi kayak semacam kayak pesawat komersial, pesawat jet. Jadi ada tentang astronautik gitu kan. Jadi tentang kayak orbital satelit, tentang planet gitu kan. Lalu di hypersonic ini yang di sini gitu. Jadi antara aeronautics sama tentang astronautik ini. Jadi ibaratnya jembatan antara dua buah ini gitu. Lalu apa sih batasnya itu kan? Batasnya di sini adalah punya kecepatan yang lebih besar pada ini bukan 7,5 ya semestinya lebih besar pada ini tuh kan, lebih besar pada ini 1,5 gitu. Jadi mana lebih besar pada mana sekitar 5 gitu kan. Habis itu dibatasi dengan lebih kecil daripada 80 km gitu. Jadi antara dua buah ini kita menyebutnya sebagai hypersonic gitu. Apa sih manfaatnya? Bahkan untuk buat ke angkasa, ke hypersonic gitu kan, sama buat pesawat penerbangan cepat itu. Jadi kalau misalnya kita mau ke angkasa sama penerbangan cepat itu perlu namanya hypersonic. Lalu hypersonic ini bukan satu yang baru gitu. Banyak sekali sudah muncul dari lama-lama kan, macam di roket V2 sekitar 70 tahun lalu. Besok ada yang pertama kali. Habis tentang yang punya Uni Soviet tahun 61. Jadi benar-benar kalau ada namanya ancient future kan, jadi future in the past itu kan, jadi benar-benar kembali ke masa lalu, ke bagaimana teknologi hypersonic itu benar-benar berkembang gitu. Kalau di zaman saat ini mungkin agak berkurang dibanding zaman awal-awal Perang Dunia Kedua gitu. Lalu kebanyakan penelitian sekarang ini berusaha untuk mengembangkan desain sama lebih memahami fisik dari udaranya gitu sendiri yang di hypersonic ini. Lalu apa sih aplikasinya gitu kan? Aplikasinya kebanyakan pakai buat entry kan, lagi misalnya meteor atau pesawat kembali ke bumi gitu kan. Kita berusaha memahami udara di belakang ini bagaimana panas gitu kan. Ya kan ini benar-benar panas di sini kan. Kita perlu memahami semua ini itu bagaimana mendesain kapsul ini benar-benar bisa tahan semua ini. Bisa juga mungkin buat misal ICBM lagi benar-benar buat perang gitu kan, mendesain supaya bisa kontrol yang baik gitu.
Besok juga yang flight gitu kan, penerbangan cepat gitu kan. Ini minta desain buat yang terbaru gitu. Blue Edge nama vehicle-nya gitu kan, masih dalam conceptual design. Lagi buat penerbangan cepat gitu. Mungkin misalnya dari yang biasanya komersial bisa lama, ini bisa lebih cepat gitu pengembangannya. Besok dengan space round. Kalau ini beratnya kebalikan dari ini. Ini kan kembali ke bumi, ini keluar bumi gitu. Kurang lebih sama, cuma beda tujuan gitu kan. Ini ke bumi, keluar bumi gitu. Nah, jadi semua ini pun namanya hypersonic itu. Jadi kalau misalnya kita semua ini benar-benar kebanyakan rasa negara, dia benar-benar terbatas itu buat orang asing bisa masuk bekerja di penelitian ini gitu. Makanya saya jadi profesor. Ya, jadi apa sih perbedaan supersonic sama hypersonic kan? Kalau supersonic ini kebanyakan lancip-lancip gitu kan. Kalau hypersonic ini kebanyakannya bulan body, jadi benar-benar tumpuk karena panas itu kan, panasnya besar, jadi tidak bisa lancip, bakal meleleh gitu karena panas yang besar. Makanya itu hypersonic ini benar-benar berbeda sama supersonic itu. Jadi kita perlu pilihan sendiri buat memahami tentang hypersonic itu. Habis itu apa sih tentang yang penting di hypersonic itu kan ada apa aja gitu. Ada yang namanya shock layer. Jadi kalau misalnya kita belajar dengan menambah lebih besar daripada satu, ada bakal muncul memang shock layer gini. Shock layer kalau buat yang lebih besar bakal muncul lebih tipis itu. Jadi karena ini bakal ada temperatur yang tinggi, makanya kita ada hal seperti ini. Betul, di belakang ini ada high temperature, jadi bisa sampai sekitar 10.000 Kelvin gitu. Benar-benar panas gitu kan di belakang ini, makanya ada juga namanya radiation gitu, radiasi. Habis itu seperti Mas Rizal ada ion plasma gitu. Mungkin ada ion plasma juga di sini juga ada gitu. Jadi yang namanya plasma, ion, elektron, jadi semua juga ada di sini gitu. Kalau memahami fisikanya lebih dalam gitu. Juga entropi juga sama. Jadi ada entropi layer. Lalu kalau misalnya kita memahami di udara kan, jadi ada berdasarkan temperaturnya gitu kan. Kalau misalnya lebih dari 2.500 Kelvin, molekul O2 mulai disosiasi menjadi atom gitu. Jadi yang cuma O2 aja jadi atom. Habis itu dari 4.000 Kelvin, N2 ini mulai disosiasi jadi atom juga. Habis itu dari 9.000 Kelvin mulai muncul elektron di sini. Jadi buat memahami fisika di belakang shock ini, kita perlu memahami chemical reaction, memahami reaksi kimia buat ini semua. Habis itu yang lain juga itu karena hypersonic itu di tempat yang tinggi, kita perlu memahami juga adanya Boltzmann equation sama Navier-Stokes equation kan. Ini kalau misalnya semacam masih di bawah 60 km, 70 km, mungkin masih bisa pakai Navier-Stokes equation. Kalau sudah lebih dari 80 km, kita pakai TSMC, pakai Boltzmann equation, jadi benar-benar berbeda buat perhitungan gitu. Jadi biasa pakai Knudsen number. Ini buat ratio dari mean free path dari udara sama tentang dimensi pesawatnya gitu. Habis itu karena ini semua kita punya complicated, benar-benar komplikasi, benar-benar ribet fenomenanya gitu kan. Habis itu ada non equilibrium. Apa sih non equilibrium ini? Jadi kalau misalnya kita punya kan ada temperature gitu kan. Temperature banyak, kalau misalnya satu aja juga buat udara, misalnya 300 Kelvin. Tapi kalau misalnya kita makin tinggi, kan kita punya ada energi dari vibrasi, karena molekul ini mulai bergetar, kita perlu energi yang buat untuk memahami pergetaran molekul. Jadi untuk memahami ini semua kita perlu suhu yang baru, temperatur yang baru gitu kan. Maka bilang equilibrium itu kita punya 2 atau 3 temperatur berbeda untuk memahami tentang udara itu. Bisa ada chemical reaction, seperti saya bilang tadi, ada ini semua, ada disosiasi dari atom ke molekul, dan ada ionisasi. Ini semua juga memahami yang namanya
chemical reaction. Jadi untuk memahami reaksi-reaksi kimia ini, kita bisa pakai dari awal dari set of state atau dari eksperimen atau dari quantum mekanik gitu dari awal gitu, dari potential function. Nah, ini mungkin gambaran secara lebih besarnya lagi. Bukan hanya udara juga ada interaksi udaranya, juga ada interaksi sama material gitu. Jadi kita perlu memilih material yang cukup bisa menahan panasnya dari udara ini kan. Jadi ada namanya abrasi. Jadi bisa ada pengkikisan material ini gara-gara panasnya ini. Untuk memahami semua kita butuh eksperimen dan juga butuh namanya numerical simulasi gitu. Jadi kalau bisa buat numerical simulasinya, kebanyakan pakai memahami semua proses ini itu. Jadi benar-benar pakai memahami apa sih yang terjadi di belakang shock ini gitu kan. Apa saja yang fenomena yang muncul gitu. Nah, biasanya kalau pakai komersial software masih ada banyak batas itu, pemainnya banyak fisika yang dipahami di semua, karena seperti yang sebelumnya ini kebanyakan yang tentang hypothesis ini kebanyakan tentang rasa negara, jadi benar-benar terbatas apa yang bisa disebarkan ke orang lain gitu. Bisa juga orangnya pakai molecular simulation, jadi benar-benar pakai atomic simulation untuk memahami apa saja yang terjadi di permukaan di sini gitu. Bisa juga pakai plasma gitu, pakai macam ini pakai ICP, pakai plasma buat model interaksi antara material sama ada udara panas di sini kan, plasma gitu kan muncul. Jadi bisa memahami ini semua. Tapi kok ini biasanya mahal buat dibuat. Habis itu juga pakai perlu sensor yang cukup mahal. Habis itu juga mahal buat gasen juga mahal biasanya. Nah, kalau misalnya saya sendiri, saya biasanya kerjanya di bidang ini, tentang market theoretical analysis, sama saya PhD, sama eksperimen juga pakai eksperimen, sama numerical modeling gitu. Jadi, ini ada fasilitas di KAIS, sama waktu saya PhD, namanya Sukcuk. Jadi, sini bisa melakukan eksperimen pakai udara yang cukup tekanan tinggi, bisa sekitar 3,5 megapascal. Dan juga pakai CFD, kalau pakai MD simulation. Lebih kebanyakan apa yang saja Anda lakukan ini pakai gas of interaction, bagi tentang interaksi dari atom sama surface pakai MD sama CFD. Habis itu akhir ini saya melakukan aerodynamic analysis tentang re-entry vehicle pakai CFD juga masih. Besok pakai thermostatic interaction, jadi interaksi antara udara, panas sama material di hypersonic itu sendiri. Kalau ini dipakai buat re-entry buat Mars, Venus atau Titan, mungkin buat ke Mars itu kan. Jadi kalau di Mars sama Venus itu bahkan udaranya bukan air gitu kan, bukan O2 atau N2 kan. Isinya kan makan karbon dioksida. Jadi reaksi-reaksi kimianya juga berbeda sama reaksi-reaksi kimia di bumi gitu. Maka juga perlu pemahaman lebih detail tentang interaksi-interaksi antara di udaranya itu sendiri. Habis itu yang buat terakhir itu kan, pastinya itu barang-barang buat kedepannya gitu kan. Kalau kita melihat mungkin ada yang namanya Chesley Bonestell. Beliau ini adalah pelukis ruang angkasa tahun 1956. Jadi dia pasti menggambar seperti ini, menggambar tentang masyarakat hari tahun 56 gitu. Jadi pas itu masih belum ada kemas sama sekali gitu. Belum ada seperti ini gitu kan bentuknya kan. Boleh kita tahu bahwa SpaceX kan Elon Musk lalu membuat sebuah hal baru tentang reusable, benar-benar roket yang bisa dipakai kembali gitu. Kayak Starship Rocket tahun 2021. Jadi benar-benar sebuah mimpi yang kewujud 60 tahun kemudian gitu.
Kalau bagaimana sekarang gitu kan? Mungkin kita nonton Martian, The Martian, ada seperti ini kan, seperti teleskop kan, space vehicle seperti ini. Ini masih science fiction, atau mungkin di Interstellar, bisa penerbangan ke angkasa gitu kan. Mungkin bagaimana aplikasinya buat di, di, dinyatakan. Apakah Bapak kemudian gitu kan, apakah kita bisa benar-benar ke angkasa, bisa mendapatkan ini semua kan. Lalu satu Bapak aerodinamika terkenal di dunia, namanya Theodor von Kármán, beliau mengatakan bahwa I'm quite pessimistic about interstellar travel. Jadi mungkin ya, ini bisa benar atau saya tidak tahu. Jadi kita masih berusaha memahami untuk bisa mendapatkan meneliti tentang penerbangan ke angkasa gitu. Ya, kurang lebih itu sudah dari saya. Terima kasih buat waktu buat mendengarkan itu. Baik, Ya, terima kasih Prof. Yosef Yang atas penjelasan yang menarik sekali ya tentang kita membahas aerospace ini. Nanti mungkin ada rekan-rekan yang juga memiliki pertanyaan buat Prof. Yosef Yang. Nanti saya juga akan persilakan buat teman-teman yang hadir di malam ini. Kita memiliki waktu kurang lebih berdasarkan jadwal kita ada 10 menit. Paling tidak kita juga akan membuka sesi tanya jawab buat rekan-rekan yang hadir. Saya persilakan buat teman-teman atau rekan-rekan APIK yang sudah hadir di malam ini, yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan research yang dilakukan Mas Riza dan juga Mas Yosef juga sangat dipersilahkan. Siapa aja yang ingin bertanya. Atau gini, saya mulai dulu dari Mas Ivan ini ya, udah meluncurkan pertanyaan dari tadi nih. Saya akan coba bacakan aja. Jadi terima kasih Prof. Riza pengenalannya. Menarik sekali cakupan riset KFE dan peluang kuliah di sana lewat UST. Ya, ini beliau juga penasaran tentang urutan aplikasi paper dan paten. Jadi pertanyaannya, apa betul selalu paten dulu di-apply, diterima, baru tulis paper dan publish? Atau bisa paralel dan sebagainya untuk percepat waktu seperti itu? Ada emoticon terima kasih. Langsung ini. Monggo bisa dijawab langsung, kita sambil menunggu pertanyaan yang lain dari rekan-rekan yang lainnya juga. Iya, terima kasih Mas Ivan. Jadi untuk yang contoh yang saya tahu ya, untuk yang di institut yang tempat saya tadi saya sempat share yang mana ya? Yang ini. Nah, kalau diperhatikan, kalau yang ini untuk kasus paten dan tadi yang ditanyakan urutan aplikasi paper dan paten. Jadi kalau di institut, apalagi soal device, itu paten dulu, Mas. Jadi yang ini, device ini sudah dipatenkan untuk, mana, nggak kelihatan. Oops. Nah, device ini dan aplikasi yang diagram ini sudah disubmit paten 2020 akhir. Oh, maaf, 2021. Jadi, kalau di Korea selama itu di Dengrok, apa sih? Apa ya itu ya Dengrok bahasa ininya ya? Ini kan ada kayak kalau bahasa Inggris kan ada paten pending dan paten registered gitu loh. Nah, itu kalau pending sudah bisa ditulis paper. Karena sudah ada, pokoknya selama dia sudah masuk dulu aplikasinya ke kantor paten, baru papernya ini baru bulan apa ya, bulan September kemarin paper ini baru dipublikasikan. Sedangkan aplikasi patennya itu sudah dimulai tahun 2021, setahun yang lalu. Iya, jadi kalau di institut terutama soal konfigurasi device, kemudian aplikasinya sampai analisisnya itu dipatenkan dulu, baru kemudian tapi tidak harus registered, karena untuk registered itu butuh waktu minimal 1 tahun atau 2-3 tahun. Misalkan kalau yang tanaman itu 3 tahunan rata-rata untuk baru bisa registered. Tapi kalau yang secara device fisika itu biasanya lebih cepat karena apa ya? Karena
ya device configuration bisa dites, bisa diuji, dan bisa ini lebih cepat dibandingkan kalau tanaman, karena kadang-kadang kalau study gene itu jaraknya, selisihnya itu agak butuh waktu gitu loh, untuk orang itu untuk ngeklaim gitu. Sedangkan kalau device ini statusnya aplikasi paten dulu, setelah 1 tahun nanti draft dari paten itu gambar-gambarnya dimodifikasi sedikit dan baru itu ditulis sebagai paper seperti itu. Kemudian iya tetap harus paten dulu. Tapi kalau yang seperti kasus saya yang treatment di tanaman, kita paper dulu karena device-nya itu sudah dipatenkan. Device-nya itu sudah ada untuk sebelumnya, tetapi kita tinggal aplikasinya untuk di paper. Semoga menjawab dan nggak membingungkan. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih atas penjelasannya, Prof. Riza. Ada tanggapan mungkin dari Mas Ivan atas penjelasannya? Mantap dan jelas, terima kasih banyak. Mantap dan jelas. Oke, luar biasa. Sudah dipuaskan oleh jawaban dari Prof. Riza ya. Kemudian di sini ada lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Wah, ini ada lagi yang bertanya dari Mas Yusuf. Wah, ini juga rekan Apik nih. Sangat Dr. tertarik Yusuf dari... ini ada lagi. Alhamdulillah, sudah Dr. Yusuf. Selamat atas pencapaiannya. Ini mau bertanya, keren banget Mas, izin bertanya untuk Mas Yosep. Kebetulan Prof. Yosep ini ada pertanyaan dari Mas Yusuf. Untuk CFD dan molekular dinamik, computational time-nya berapa lama Mas untuk mendapatkan hasil yang convergence? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk persamaan Boltzmann ketika dipakai di aerospace atau zero gravity, apakah ada semacam perbedaan dengan ketika diaplikasikan di kondisi ideal atmosfer bumi? Terima kasih, Mas. Monggo, langsung dijawab oleh Prof. Yosep. Terima kasih buat pertanyaannya itu. Buat yang pertama kan, biasanya sih tergantung apakah simulasinya itu ribet atau enggak gitu. Kalau buat yang 2 dimensi doang, mungkin bisa 2 hari, 3 hari gitu. Buat 26 core CPU. Kalau misalnya bisa pakai yang ribet yang 3 dimensi, mungkin butuh lebih dari 26, 52, atau 104 core bisa seminggu. Tergantung berat komputernya gitu. Kalau buat MD sendiri, itu juga biasa lebih lama pakai CFD, bisa seminggu lebih gitu, buat MD sendiri gitu. Habis itu buat Boltzmann equation, kalau misalnya pakai dibanding sama Navier-Stokes equation, kurang lebih hampir sama, cuma bedanya mungkin ada, kan beda sekali ya. Boltzmann kan benar-benar pakai GSMC gitu kan, benar-benar. Jadi governing equation sudah beda itu dibanding sama CFD. Jadi kalau misalnya mungkin buat molekul interaksinya lebih dijarangkan karena udara lebih ada lebih kecil densitinya. Makanya kalau diaplikasikan di atmosfer bumi, biasa buat yang dari 100 km, 150 km, baru bisa pakai Boltzmann gitu. Kalau misalnya 130 km pakai Boltzmann, hasilnya pasti sama CFD, cuman kenapa pakai Boltzmann lebih, kan komplikasi lebih besar, mending pakai CFD aja buat yang 30 km, 50 km. Kecuali buat lebih dari 100 km, mungkin 150 km, pakai Boltzmann baru benar gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya ini, Prof. Yosep Yang. Gimana untuk Mas Yusuf atau Dr. Yusuf? Sudah puaskah atas jawaban dari Profesor Yosep Yang? Oke, siap. Paham. Wah, alhamdulillah. Beliau juga untuk merespon. Paham sudah. Tadi Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Yusuf. Ya. Ini ada waktu lagi 1 menit. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi. Ada Mas Tama atau Bu Tama ini ya. Tama. Kemudian ada juga ada Divania. Mungkin juga mau bertanya. Ada Mbak Erli juga. Kalau tidak ada, saya mau bertanya bukan satu ya, ada beberapa sih sebenarnya. Tapi mungkin ke Prof. Yosep Yang aja. Yang menarik sekali tadi saya juga
sebagai mengingat apa ya, bukan mengingat-ingat ya, sebagai sempat mengingat-ingat pelajaran fisika waktu itu. Jadi saya coba mau bertanya perihal yang berkaitan dengan komponen atau bahan yang digunakan di pesawat komersial. Itu apakah juga memperhitungkan hitungan-hitungan tadi ya Mas ya? Maksudnya kalau memang kayak perhitungan dari yang sudut kemiringan dan sebagainya itu juga berkaitan dengan bahan yang digunakan dalam pesawat kah untuk pesawat komersial? Bisa saya share sekali lagi. Jadi kalau misalnya kita kan di aerospace kan ada empat besar ini ya, propulsion, control, structure, sama aerodinamika gitu. Jadi kalau buat desain itu tuh tidak bisa ini doang itu, berarti butuh 4 komponen ini sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau desain yang baru, maka harus mengerti aerodinamika gitu. Bapak sih bagaimana udaranya kayak momen di sini ada aileron, ada namanya rudder di sini kan, ada horizontal stabilizer buat kontrol gitu supaya pesawatnya bisa apa tuh lebih gampang manuver gitu kan, ada ini kan macam aileron, ada kontrol, jadi benar-benar udara yang ini pengaruh sama ini semua. Jadi kalau buat ini semua kita perlu kontrol gitu. Buat material ini material biasanya ini berdasarkan keterangan gitu kan, kalau misalnya manuver mau belok sampai belok ini kan ada keterangan dari udara ini, jadi mungkin dari ada material itu batas strength material itu kan, kita berapa sampai kapan dia bisa bertahan gitu, berapa megapascal bisa bertahan supaya tidak crack gitu kan, tidak muncul failure gitu kan, makanya juga programnya di ini sampai ini gitu. Jadi elemen sama struktur gitu, enggak material gitu. Jadi bagaimana kita mendesain, banyak yang namanya apa tuh, baut, apa tuh baut habis pakai bak gitu kan, ketangan ini kan bisa udaranya bisa misalkan bergerak gitu kan, bagaimana ketangan di sini bisa bertahan gitu, bagi materialnya buat itu semua gitu. Biasanya pakai buat yang ringan yang bisa punya yang kuat itu, yang tahan sama ketangan yang besar gitu. Kalau di propulsion ini itu buat menghasilkan mesin yang bisa menghasilkan udara yang bisa menghasilkan power yang cukup bisa terbang gitu kan. Kalau misalnya nggak punya power buat penerbangan, bisa perusahaan tidak ada udara yang muncul kan, tidak ada namanya, tidak bakal muncul liftnya kan, tidak bakal untuk buat angkat pesawatnya sendiri. Maka juga ini juga penting gitu. Biasanya makanya 4 ini yang perlu sama-sama untuk menghasilkan suatu desain baru gitu. Kalau misalnya biasa sih kebanyakan sih kalau di Indonesia sih ya, yang ini yang biasa beli gitu di Indonesia. Jadi biasanya yang ini doang gitu. Ini yang ini biasanya di desain sayap, desain fuselage-nya, desain ini kan buat mesin masih beli gitu. Nah, nggak gampang buat ini semua gitu. Besok habis sudah desain, juga namanya sertifikasi gitu dari bidang FA, pihak yang buat pesawat ini layak dijual, layak dipakai gitu kan. Itu proses yang panjang gitu. Biasanya berapa tahun gitu, bisa sampai 5 tahun lebih gitu buat bisa layak dijual gitu. Itu juga punya unsur politik. Jadi benar-benar gampang-gampang susah ya buat desain pesawat yang baru. Kurang lebih gitu aja sih dari saya. Iya. Saya boleh lanjut lagi, Mas? Ya, silakan. Simple aja ya. Jadi hypersonic flow ini kan berkaitan dengan speed dari suatu pesawat itu sendiri ya. Iya. Jadi setiap pesawat komersial, ambil contoh aja Airbus sama Boeing, itu jadi beda ya untuk perhitungan. Oh iya, beda sekali. Itu masih di bawah gitu kan. Ini seperti yang mungkin saya sekali lagi. Jadi kan kalau misalnya lihat ini kan sekali lagi Mas ya. Iya. Kalau pesawat Boeing Airbus kan masih di sini Mas. Iya. Belum ke sini masih. Jadi masih paham. Mungkin sekitar 270 meter per second gitu, masih tidak sampai 1.100 itu. Kalau misalnya mau ke angkasa,
mau cepat sekali gitu baru bisa hapusnya gitu. Jadi komandannya itu mana berkisar 5 gitu, lebih dari 5 gitu baru bisa hapusnya gitu Mas. Jadi kalau misalnya masih sekitar ini masih di bawah gitu Mas, masih sampai masih belum cepat gitu. Jadi kalau misalnya tidak perlu namanya kentang panas, bau panas itu Mas. Yang ini bau panas itu, yang ini tidak bau panas Oke, sama sekali gitu, Mas. paham saya sekarang. Terima kasih Bro Joseph. Menarik, menarik. Jadi Tapi berhubung, kalau mau ke sini Mas, kalau mau ke angkasa gitu, bawa pakai apa gitu. Kalau mau sini oh tidak perlu sama sekali gitu. iya, siap. Terima kasih Bro Joseph atas penjelasannya. Baik, ini berhubung waktu juga sudah lebih 5 menit, jadi mungkin saya tutup apa ya istilahnya, kita selesai berbincang-bincang di malam minggunya. Jadi untuk di akhir sesi ini saya mohon mungkin buat teman-teman bisa berpartisipasi dalam pengambilan picture atau mengambil foto terlebih dahulu. Saya berikan waktu 1 menit, enggak ya, kita kasih waktu sekitar 30 detik lah buat rekan-rekan yang ingin on kamera. Monggo dipersilahkan. Saya minta bantuannya juga buat Mas Ivan ini yang bantu untuk dokumentasi. Baik, wah udah ada Mas Yusuf. Saya tunggu juga buat rekan-rekan yang tadi. Masih ada 10 detik lagi. Baik, karena sudah 30 detik, kita siap-siap on kamera. Monggo Mas Ivan untuk didokumentasikan. Siap, saya ambil ya. 1, 2, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali penjelasan dari dua narasumber pada malam ini berkaitan dengan institut di Korea, KFE, dan juga penjelasan dari Profesor Yosep yang berkaitan dengan juga aerospace ini. Mungkin kita bisa bertemu kembali di topik-topik yang menarik juga, atau kita akan mengundang beliau-beliau lagi dengan update riset yang beliau-beliau miliki. Kita tunggu aja di pertemuan berikutnya di acara webinar APIK. Ya, jadi saya sendiri moderator mengucapkan terima kasih buat beliau-beliau yang sudah memberikan ilmu dan juga penjelasan yang sangat luar biasa dan juga memberikan waktu yang ya kita berikan apresiasi di malam minggu. Dan juga buat rekan-rekan yang sudah hadir, terima kasih mungkin buat Mas Yusuf, Mbak Rifko, dan juga Mas Tama, Mbak Divania, ada Mbak Erli Zahwa, dan juga Mbak Aditya. Jadi sekian dulu, saya akhiri untuk pertemuan pada malam ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jangan lupa nonton Piala Dunia juga. Ya, selamat malam semuanya.